melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembalikan mengazabmu, dan kami menjadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ibu Haja Sapni dan Ibu Dewi. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan lantunan kalam yang tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya inilah acara yang kita nantikan, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Enci Ipan Martifullah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Ta'lim Masjid Al-Muhsinin, Masjid Paripurna Al-Muhsinin yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 Jumadal Ula, Jumadil Awal 1443 Hijriah di 3 Januari 2022. Ibu-ibu masih sehat, saya masih sehat, kita masih sempat dan masih mau hadir ke majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki menghapus dosa, mengangkat derajat, dan menambah pahala buat kita semua. Tetap jaga kekompakan, jaga rasa saling kasih, saling sayang, saling cinta, jauhkan benci, hindarkan marah, apalagi dendam. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita ulas sedikit lalu kita sambung pembicaraan kita pada pertemuan terdahulu yang mungkin ada beberapa ibu yang tidak hadir. Kita membicarakan tentang bab sakit. Mengapa kita sakit? Ini menjadi bahan renungan di awal tahun supaya tahun ini menjadi tahun yang menggembirakan, tahun yang segar bugar. Karena orang baik sesungguhnya ialah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk menentukan sikap pada hari ininya sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok mesti lebih indah dari hari yang sekarang ini. Semua orang ingin sehat, hanya orang songong yang ingin sakit. Tapi orang cerdas, ketika dia sakit, dibawanya dirinya merenung. Selepas sakit, dia lebih baik daripada sebelumnya. Tapi orang-orang yang ajiz, yang lemah, sakit tidak menjadikan itu sebagai renungan diri. Jadi saki atau indah, indah atau saki, perangai mode-mode tujuh. Tidak ada perubahan. Saking inginnya orang sehat, segala macam usaha dilakukan, sedaya upaya. Karena sakit itu memang tidak enak, apalagi habis divaksin. Camai-camai wah.
Itu tadi ke bengkel motor tadi, habis ceramah zuhur, pergi ke bengkel motor. Motornya ndak mau di starter, akinya ada soak. Ajo Buyuang itu bilang, awak damam Ustaz. Damam apa Jo? Sudah suntik. Ndak iyo tuh dong. Minum ayah kerambi. Ndak minum do minun. Minun ayah kerambi aja. 3 hari berturut-turut setelah divaksin tuh minum. Itu usaha. Bagusnya bekam. Pulang tuh bekam. Patennya Fasdu. Kalau baga Fasdu. Nantilah kita bicara Fasdu ya Bu. Nah, Bu kan apa Fasdu? Ustaz apa sama-sama mengeluarkan darah dari, kalau bekam Ibu tahu ya. Seperti donor, cuma donor dari pena yang ini, pena siku. Darahnya darah bersih. Orang sehat donor, orang sakit Fasdu. Ringan badan ibu setelah itu. Untuk ibu-ibu ada, ibu-ibu juga ahlinya, masih muda ibunya. Untuk bapak-bapak keponakannya, kalau ibu mau yang gadis, keponakan dia juga. Nantilah kita bicara Fasdu. Kita bicara sakit sekarang nih. Untuk apa bicara sakit Pak Ustadz? Ya biar nggak sakit lah. Rasulullah itu menurut ahli sejarah ada 2 pendapat. Satu bilang Rasul sakit cuma 2 kali seumur umur. Yang satu lagi bilang 3 kali seumur umur. Nah beda dengan kita. Kita 3 kali sehari. Bangun tidur dan mulai dah. Satu tuh. Masih mending begitu bersihnya yang ngeri itu yang wasau gitu, kuat bangun tetangga sebelah. Nanti turun dari tempat tidur, aduh. Sakit pula tumit diinjak. Apa tuh? Udah 2 dah bangun tidur baru tuh. Nanti hujan pula hari. Balik sholat subuh hujan hari. Mulai lari ibu tuh. Nak hujan. Nah sampai di rumah sakit pula kepala. Habis nak sakit ya. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, berusaha untuk sehat itu perlu. Badan ini mesti dijaga agar sehat, agar ibadah kita menjadi lebih asyik. Baca Quran asyik kalau sehat Bu. Sholat lebih asyik lagi kalau segar bugar badan ini. Tapi kalau sakit, gak enak. Jalan-jalan ke Mandeh pun gak enak. Ke Alahan Panjang Solo gak enak. Udah kesana belum Bu? Udah ya. Nah, kalau ibu mau punya villa di sana, suasana Eropa tanpa salju boleh. 1 villa udah kita siapkan untuk contoh. Mau? Maunya jangan tanya berapa harga Ustaz. Mau ndak? Itu masalahnya. Mau nanya-nanya harga tidak mau. Kesana kita tengok ke lokasi langsung. Tepi danau loh Bu, danaunya udah kita beli. Ya danau yang dakek sebalawak maksudnya. Ibu mau panen sayur sepuasnya panen sayur. Lama Bu, dingin. Iya kok promo kok, boleh ibu sehat biar tidak sakit. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, usaha kerja keras dimaksimalkan orang asalkan badannya sehat. Yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada orang agar sehat dia cukupkan jam tidur
Jam tidurnya itu dicukupkannya minimal jam tidur tuh 6 jam. Nah, kalau tidak cukup diupayakannya supaya cukup jam tidurnya tuh, Bu. Karena tadi malam baru tidur 5 jam setengah, maka saat wirid tidur dia setengah jam. Biar sampai 6 jam. Jadi ibu-ibu kalau ada kawan ibu tidur saat ada pengajian, tidak usah biar aja, kasihan dia nanti sakit pula ada. Biar aja. Mungkin kurang tidur, dia ingin sehat. Waktu yang paling pas tuh saat Ustaz ceramah, itu paling pas tuh. Menurut ibu itu, karena kalau di rumah ada cucu ganggu. Nah, ada orang supaya sehat banyak minum air putih. Nggak mau air berwarna, jarang sekali minum air berwarna pas di rumah kawan. Kalau di rumah dia nggak pernah minum air berwarna. Air putih aja pagi, siang, sore, malam. Ada orang agar sehat dia olahraga teratur, terjadwal olahraganya. Cuma lucunya dia olahraga hari Senin, habis asar pula. Dia tercatat sebagai anggota majelis taklim di Al-Musin. Ini tidak datangnya karena senam. Senin depan tidak juga datang karena senam. Itu bila tibunya tuh Ustaz. Jangan tanya saya lah, tanyalah kawan ibu tuh. Senam kok Senin. Senin orang wirid, nampak kali lah. Tapi dia ingin sehat. Ada orang ingin sehat, makan buah dan sayur. Setiap kali makan dipastikan ada buah dan sayur. Kalau enggak salah satunya, sayur enggak ada, buahnya ada. Buah enggak ada, sayurnya ada. Walaupun hanya pucuk ubi. Sayur ada tuh, orangnya enggak bakalan makan kalau enggak ada buah, enggak ada sayur. Karena ingin sehat tuh. Ada orang ingin sehat minum suplemen. Suplemen yang alami atau yang kimia. Yang alami macam minum teh talur, minum bandrek, rimpang dibikin sendiri oleh ibu itu, diambilnya serai agak-agak 3 batang, daun salam enggak 3 helai, aku kuni, aku jahe ke masuk. Nah, dicampur-campur, dirutinkannya. Karena ingin sehat. Ada orang minum vitamin, B-kompleks lah namanya, pokoknya kimia-kimia lah. Nggak takut dia ginjalnya hancur. Kimia ke kimia, sikit-sikit minum obat biar sehat aku Ustaz. Sakit palo minum bodrek kalau enggak tuh. Sakit gigi minum antalgin kalau enggak tuh. Namanya pantang sakit dikit. Kimia ke kimia. Itu kan enggak boleh. Jangan ketergantungan. Dah, ibu-ibu yang saya muliakan. Harusnya orang-orang yang memaksimalkan usahanya ini hari-harinya sehat terus. Tapi ternyata banyak juga orang-orang yang memaksimalkan usahanya agar sehat, sakit juga. Nah, mengapa mereka sakit? Mengapa kita sakit? Kita memandangnya dari sudut pandang agama. Kalau dokter lain lagi jawabannya. Nah, tanyalah dokter-dokter dekat sini. Ibu dokter hadir nih. Kalau dokter lain lagi cara penyampaiannya. Nah, kita dari sudut pandang agama. Mengapa sakit? Satu yang sudah kita bahas, mungkin sakit karena pelit, karena ceke, jaguang, kedekut, kiki, loke, holit, apalagi medit. Nah, itu dia.
Dalilnya, udah kita sampaikan dalilnya. Ma min yaum yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Imam Bukhari meriwayatkan, setiap pagi, kata Rasul, tiada pagi hari yang dilalui oleh hamba-hamba Allah ini melainkan setiap pagi turun 2 malaikat dan kedua-duanya berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti orang-orang yang berbagi pada hari ini. Gantilah susahnya dengan, gantilah sempitnya dengan, gantilah galaunya dengan, gantilah sakitnya dengan. Tuh, bila kau sakit, kata Rasul, bersedekahlah. Dan kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang sakitnya parah lalu bersedekah, diniatkannya betul, dia bertawassul dengan sedekahnya untuk sehat. Sehat ya? Tapi malaikat yang satu lagi berdoa kebalikannya, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kehilangan, kebinasaan, kehancuran orang-orang yang menahan-nahan hartanya pada hari ini, khusus yang ceke-ceke, ya Allah gantilah senangnya dengan, gantilah lapangnya dengan, gantilah tenangnya dengan, gantilah sehatnya dengan. Tuh. Mengapa sakit? Karena pelit. Jadi, tapi ibu jangan langsung nyimpulkan setiap orang sakit pelit. Kan ini baru satu. Ibu, ada teman ibu lagi sakit sekarang, sore ini ibu pergi ke situ. Itulah kau boleh ceki kau. Kurang patang minjam piti kau 1 juta, nak mau kau makia lo. Nah, saya lah kau. Kecil siar kau. Ustaz tadi ceramah mah. Kurang ajar Ustaz tuh, nah kan? Ujungnya kurang ajar Ustaz tuh kata kawan tuh. Ibu langsung aja. Dan sampai-sampai baik-baik ngomongnya. Gosok-gosok punggung kawan tuh dulu. Nah, pijit-pijit kepalanya. Aduh dalil, bacakan dalilnya. Mungkin sakit kau ini karena kau pelit. Kita kan berteman dari TK lagi. Aku minjam duit tidak mau kau. Kata yang sakit itu, bukan aku tidak mau, kau tidak bisa dipercaya. Katanya patut lah. Kau minjam seminggu jadi 7 tahun. Kan 7 hari itu jadi 7 tahun. Utang kau waktu SMA aja belum kau lunasi sampai sekarang. Enggak. Ah, kita ingat-ingat baliklah, udah diingat-ingat kawan tuh. Nah, ya kan? Ada kau utang kan? Maafkanlah, itu kan utang dulu waktu kita masih remaja-remaja dulu. Iya, tapi kau kan minjam, ngomong kau minjam kan kemarin tuh. Iya sih, nah iya kau pinjam kembalikan. Kalau minta aku kasih. Kau kan minjam. Allah cuma 100.000 aja. Iya 100.000 duit tuh, lumayan beli kuota. Samain game sepuasnya tuh. Bikin TikTok kan bisa. Nah, yang kedua, mengapa sakit? Ini juga kita sudah bahas. Mungkin sakit karena faktor umur. Nenek-nenek kalau sering sakit tuh wajar ya nek. Maka nenek harus jaga kesehatan. Nenek harus cukup tidur. Minum airnya yang banyak biar pinggang nenek nggak sakit. Air hangat ya nek. Mana yang nenek ini tak nampak? Semua tutup muka. Ya nek, nah, ya nek, nek, ya nek, nah, minum air hangat nek. Ini nek, ini yang di belakang juga minum air hangat, cukup tidur. Jadi nenek-nenek yang suka tidur waktu Ustaz ceramah tuh, ibu-ibu muda jangan tidur pula. Faktor umur namanya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya sampai tua, sampai renta, kami kurangi kejadiannya. Penyakit datang aja tuh kalau kita semakin tua.
Itu kode alam. Karena alat ini sudah lama dipakai. Rasulullah pun juga sakit jelang kematian beliau. Apalagi kita yang bukan kekasih Allah ini. Ibu mau matinya pakai sakit atau enggak nih? Hah? Enggak ya? Ibu sehat-sehat sekarang kan? Kalau pulang dari sini gimana? Alah Came. Alah Came. Tunggu lalu Ustaz. Sehariku langsung Ustaz pulang. Udah dong pulang le dong. Lah tuh pas sudah pulang. Dua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Renungan ketiga hari ini. Mengapa kita sakit? Hati bermasalah. Hatinya bermasalah. Dunia ini bisa lapang kalau hati lapang. Masalah pun jadi ringan kalau hati lapang. Rumah kecil pun bisa lapang kalau hati lapang. Di antara tanda bahagia itu apa? Rumah laweh itu menurut para ulama apa? Hati lapang. Ada orang rumah laweh hati samping. Udah seluas itu rumahnya dah. Tapi hati orang-orang di dalamnya sempit, gak asik. Maunya keluar aja dari rumah. Kasihan kadang orang-orang yang berhati sempit. Rumah tangga baru dimulai, perjuangannya udah pisah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Istri pergi ke Bandung aja itu pun pergi sama emaknya, sama abangnya. Bukan duit awak, duit amaknya. Udah payah saya. Hari pertama aman. Hari kedua muncul masalah. Apa Ustaz? Awak nak benar masak? Dua anak sama awak, nyuci, gosok. Waktu itu masih kecil-kecil anaknya. Itulah kerja saya gosok sambil nyanyi itu. Kalau sudah tiada. Ibu-ibu tetangga ketawa-ketawa. Ngapa Pak? Kata tetangga. Tidak ada, ibu tidak ada. Ibu-ibu semua yang saya muliakan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia elok, dia baik, maka baiklah semua badan, seluruh jasad. Tapi kalau dia rosak, maka rosaklah seluruh jasad, semua badan. Maka ketahuilah bahwa yang segumpal itu namanya hati. Itu dia. Hati dalam hadis ini ada dua. Yang pertama organ hati. Hati nan sabananyo, organ hati nan sirah di dalam. Nah, kalau organ hati kita bermasalah, Bu, kita sakit. Tanda orang seputar organ hatinya bermasalah, biasanya mata putihnya kuning. Kalau gigi kuning itu dia tahu so gigi itu, nggak ada hubungannya dengan hati. Ya, ke dokter gigi aja.
Kali setahun menjelang Ramadan. Sepekan jelang Ramadan ke dokter gigi minta bongkar. Dah, ibu-ibu yang saya muliakan. Nih kuning nih yang putih. Ah, ini kuku ini dipencet yang kuning nih. Itu fungsi hatinya bermasalah tuh. Sakit kuning kata amak kita. Dokter bilang apa, Bu? Hepatitis, tuh, masalah hatinya. Dan masalah yang ada di hati ini bisa juga karena memang yang bersangkutan itu memang banyak Bu ya. Yang bersangkutan itu bermasalah hatinya tuh, hati yang kedua, sehingga hatinya yang pertama nih. Nah, hati yang kedua apa Pak Ustadz? Itu juga raso. Kalau raso itu yang bermasalah, badan ikutan bermasalah. Mari kita lihat. Ini gara-gara hati nih. Hati bermasalah. Nah, ini perangai yang kita buat gara-gara hati kita bermasalah. Ujung-ujungnya badan ikut bermasalah. Yang pertama namanya sombong. Sok ongeh. Merasa lebih. Bahasa Rasul apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ini ada sangenyang saja rasa sombong. Sangenyang. Ono sithik wae rasa sombong. Nah, neng hati niki ra iso mlebu swarga. Mula adong sotik sajo. Nah, tua rasa sombong ison. Ada sedikit saja rasa sombong di sini, di hati ini, ndak bisa masuk surga. Apalagi bahat. Apalagi banyak. Sangen yang saja ndak masuk surga, apalagi banyak. Sombong, merasa lebih, merasa hebat. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ini bisa terjadi di arisan. Ibu ini suka datang terlambat, biar orang nengok dia. Asal arisan dia datang terlambat terus. Udah dipastikan dia terlambat, dia datang terus, tapi terlambat terus supaya orang lihat dia. Boga ya bisa-bisa. Tas yang baru dibeli dari Singapura kemarin tuh di bawahnya. Ibu-ibu yang lain nengok ibu itu disembunyikannya tas. Daripada nanti aku sakit katanya. Kan pamer-pamer tas tuh. Taruh di depan. Saya tengok-tengok tuh. Kenapa taruh di depan, kan bisa di samping atau di belakang? Ono apa niki? Nah, diletak di muka supaya nampak. Rupo lawan bare. Nah, ibu itu ketantang betenteng lah. Ibu yang lain sudah sembunyikan tasnya. Ibu besok lah kok. Mulailah kepada Ustadz dipersilahkan ceramah arisan. Wah, ternyata ada ibu yang terlambat. Ada lagi satu orang. Lebih dahsyat lagi, pas pula duduknya di sebelah ibu tuh. Ibu yang datang sok-sok tuh. Ibu yang datang terakhir ngeri loh. Itu tas Perancis. Tas bisa 80 juta, enggak gila tuh. Tas
bisa 500 juta nak tengken tuh. Untuk apa? Encak balikan Ustaz Otto lah. Ustaz Koto baru keteknya ndak baru kan daripada Ustaz hujan-hujan beko sakit. Kuam mau balikan. Sayang lah ibu kau Ustaz kini. Iyo koko yang Ustaz kabui batang tu tas ambo jual. Tersinggung ambo. Yang bara ibu jual yang 200 juta. Itu yang 1 M tuh. Sorry dulu Ustaz. Itu untuk palape apa tuh? Kalau ada lawan barek keluar. Nah, ibu yang tadi pertama datang yang sok-sok tuh melihat itu dah sombong juga lah. Ternyata di atas langit masih ada langit. Itu jadi beban dia tuh, Bu. Ibu yang sok-sok tadi itu jadi beban bagi dia. Jadi beban di pikirannya, terbawa-bawa tidur ngigau tuh. Asik dia mikirkan tas ibu Perancis tuh. Ibu yang Perancis tuh udah dari tadi tidur lagi. Dia ibu tuh enggak tidur-tidur asik itu aja. Nampak tas tuh. Dibuka nampak kamar. Tutup mata nampak tas tuh balik. Gara-gara sombong tadi itu masalah jadinya. Orang yang dipikirkan tuh udah tidur dari tadi. Kasihan, makanya jangan sombong, biasa-biasa aja. Ada ibu-ibu tuh biasa-biasa aja dia. Memang mobilnya mewah semua, ada yang biasa-biasa mobilnya. Tapi disembunyikannya kalau parkir di jauh-jauh, kalau ada pesta di sudut-sudut parkirnya, takut muncul sombongnya. Tapi orang yang tahu harga mobil tuh mak ngiri bu, ngiri bani ikut tuh sebelah aku nak tahu nak ke barang aku 10 M kemana mak bannya itu terbalik tuh gua ban cie itu boleh ambil bannya ambil auto aku terbalik gua spionnya tuh juga awak terbaliknya enggak mau ibu itu sombong ada gunanya sombong. Yang sombong itu iblis. Kita bukan iblis. Jangan menjadi peranakan iblis. Tak usah sombong nanti sakit. Kemudian apa lagi? Masih masalah hati. Marah. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah lalu minta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Nasihati hamba. Di riwayat yang lain fa'aujis, jangan panjang-panjang, singkat aja. Dia minta nasihat tapi nyuruh ngatur, tak boleh banyak-banyak. La taktur alayya fa'ansa, jangan banyak-banyak nanti aku lupa. Rasul karena tahu nih orang, Rasul nasihati karena dia tidak minta banyak, satu dikasih. La taghdab. Itu kata Rasul, la taghdab, jangan marah, jangan berang, ojo nesu, ulang menyolok, jangan bongi-bongiangnya. Itu pesan Rasul, jangan bongi-bongiang. Farad dada miraran, Rasul ulang-ulangi nasihatnya, jangan bongi-bongiang, jangan bongi-bongiang. Cuma itu nasihatnya. Itu dulu Rasul ngomong begitu. Tapi para ahli sudah meneliti itu. Mengapa Rasul melarang marah? Memang marah itu tak elok. Orang kalau marah bu pasti tak enak dilihat, tak indah dipandang. Mana ada orang marah manis? Orang marah matanya itu belalak merah, urat-uratnya keluar semua. Mana ada orang marah, kurang ajar kau ya. Dan ada gitu, marah, kurang ajar kau, doa, terus putus syarat-syarat bikinnya. Nah, ada kan orang marah, ibu guru, kalau ada ibu guru marah sama muridnya, jangan ribut, ibu lagi marah loh. Nggak ada, pasti ibu tuh bentak, pukul meja, suruh berdiri,
maju ke depan, angkat kaki, pegang kuping, balik pintu. Nah, itu kasus dulu itu. Apalagi orang kalau marah-marah, Bu, detak jantungnya tidak normal. Sering marah nanti sakit jantung. Mau ibu sakit jantung? Tidak kan? Jangan marah. Habis apa? Soalnya, ya soal apa? Suami saya selingkuh, Pak Ustaz. Udah banyak yang nyampaikan ke saya. Terus, udah senyum aja. Bawa polisi, bawa kamera, buktikan. Ternyata betul. Oh, jadi ini kerja Mas ya. Tak usah marah-marah. Kalau Mas gak suka lagi dengan aku, bukan begini caranya Mas. Baik-baik. Aku kan punya abang. Aku juga punya adik laki-laki. Ngomong. Ya. Nah, kamu juga. Kamu perempuan gak bener nih. Kalau kamu perempuan bener, kamu temui aku. Pengen jadi istri suami aku. Nah, besok Mas urus pergi ke tempat abang aku, ayah aku sudah nggak ada. Urus, kita pisah. Terima kasih atas kebaikan Mas selama ini. Hancur tubuh, hancur. Tapi dia tegar. Aku masih punya Allah. Aku punya Rasul. Aku punya sahabat. Ini sahabat banyak. Sahabat yang baik itu, Bu, sahabat yang baik itu kalau temennya jatuh dia ketawa. Lalu dijatuhkannya badannya supaya temannya juga ketawa. Lalu mereka sama-sama bangkit. Yuk, berdiri yuk, kita pulang. Bersihkan badan. Bukan dibiarkan temannya bermasalah. Tetangga yang baik, tetangga yang memperhatikan, bukan dibiarkan bermasalah. Habis dia bikin masalah sama saya Pak Ustaz. Doakan dia dapat hidayah. Dalam sujud terakhir sebelum duduk tahiyat, dalam hati doakan, ya Allah beri hidayahlah tetangga sebelah ini. Kalau Allah mau tentu ditunjukkan jalan yang benar. Kalau Allah tidak mau, pasti dia azab Allah tuh. Tidak usah khawatir. Serahkan ke Allah, putusan Allah lebih baik. Tidak usah marah-marah. Jantung. Habis marah-marah ibu, coba ibu cek tensi ibu. Ada orang marah-marah tensi turun? Ada Bu? Mana ada? Kebetulan anak ibu paramedis. Ibu habis ribut sama bapak ceritanya nih. Oh, panggil kakak, iya Mam, sini. Cek tensi mama. Naik tensi. Jadi orang suka marah itu hipertensi. Marah terus. Ujung-ujungnya stroke. Ada yang putus di dalam tuh stroke jadinya. Kalau sudah stroke apalagi? Ayo. Teman ibu jalan pagi-pagi sama lakinya. Ibu jalan juga. Laki ibu stroke juga sama pemarah keduanya. Ayo gimana caranya? Orang bisa jalan ke depan, ibu sini-sini aja. Mungkin jalan ke depan pulangnya Pak ya. Kalau sudah kena stroke itu urat saraf tangi hijau galak itu kan karena itu koslet, tangi hijau galak, koslet. Cobalah ajak cerita lucu, galaknya beko, payah memperhatikan galaknya. Payah. Coba bawa cerita sedih nangis dia tuh, payah berhenti nangisnya. Korslet. Makanya jangan marah. Rasulullah kalau pemarah habis dah semuanya. Dakwah ke Taif sampai diludahi. Malaikat seputaran situ menawarkan diri, Muhammad, bagaimana kalau di bumi Taif aku balikkan dan mampus semuanya.
Kata Rasul, jangan gitu dong. Mereka kan tidak tahu aku, siapa aku sesungguhnya, bagaimana aku sebenarnya. Mending kau aminkan aku doa. Ya Allah beri hidayah. Mereka nggak tahu siapa aku. Karena nanti akan lahir orang-orang yang baik dari keturunan-keturunan mereka. Ternyata betul. Ibu-ibu yang saya muliakan, dah jangan marah. Udah berapa Bu? Masih masalah hati nih. Yang berikut masih masalah hati. Hasad dan suudzon itu bikin sakit tuh. Hasad tuh iri, dengki. Suudzon itu buruk, sangko. Nah, keduanya ini kalau gabung, inilah yang melahirkan penyakit SMS tuh. Susah melihat orang senang, senang kalau melihat orang. Jadi orang susahnya senang. Yes, gitu. Kalau orang senang dia susah. Ingin nikmat yang diperoleh orang tuh ke dia. Lebih parahnya dia ingin nikmat itu hilang dari orang tuh. Hasad. Nah ini yang malam-malam susah tidur bikinnya tuh. Sama kayak yang sombong tadi tuh. Ibu itu lagi nyapu-nyapu teras rumahnya. Sapu. Nah lagi asik nyapu. Ada mobil pickup nanya, Bu numpang tanya, ya apa tuh? Rumah Bu Ani mana? Tuh depan. Oh ya makasih ya Bu. Ada apa ya kata ibu ini? Ini mau ngantarin kulkas. Kulkasnya segadang pintu tuh Bu. Dua pintu tuh, 2 daun tuh Bu. Saya ada nengok kulkasnya nah. Keren. Nggak dibeli Ustaz. Duit nggak ada. Nunggu ibu yang dari Prancis tadi itu belikan 25 juta. Nah, 5 tahun belikan ibu itu pulang dari sini. Mana apa Ustaz rekening saya kirimkan nanti. Nah, biarlah yang tadi kan tas yang 200 juta tuh. Sekarang yang tas 300 juta saya jual. Enggak yang 50 juta. Nah, itu kulkas kan? Kulkas. Tapi beli kulkas nih Ustaz, jangan beli yang lain. Ustaz minta kulkas saya belikan. Besar. Nah, ibu itu kan nyapu-nyapu tuh nengok kulkas itu ada. Kacau dah. Nah, sudah nyapu-nyapu ngepel-ngepel, masih di teras tuh juga. Udah datang pula lagi mobil pickup yang lain lagi nih. Mesin cuci belakang tuh. Bu, numpang tanya, iya. Apa? Bu Era mana Bu rumahnya Bu? Ini sebelah. Nah, sebelah. Tadi depan lah sebelah lo. Aduh. Mesin cuci. Matic. Dan nengok juga kemarin tuh. Ustaz minta belikan mesin cuci pula lagi. Banyak betul Ustaz. Habis duit saya nanti. Ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, sorenya tetangga sebelah sini pula lagi ada mobil baru diantar dari Toyota tuh situ tuh. Toyota yang di sana dekat Alamayang tuh. Nggak mahal-mahal amat sih yang harga-harga 200 juta tuh. Itu kan mobil baru. Nampak sama ibu dengan ibu dulu lagi ngeteh di teras. Nggak tidur bikinnya tuh. Setiap kali dipejam mata nampak kulkas tuh. Mesin cuci dan mobil. Buka nampak kamar. Nggak tidur-tidur minum kopi. Hari dah jam 2. Udah juga tidur-tidur. Susah tidur itu penyakit. Apa namanya Bu? Insomnia. Akibat dari kurang tidur, darah rendah, emosi tinggi, balik lagi ke atas, kemarah. Guru-guru kan tidak boleh kurang tidur.
Ibu guru nggak boleh kurang tidur, Bu Guru. Ibu guru kalau kurang tidur besok muridnya jadi korban. Keluarkan PR. Mak langsung marah, ketua kelas heran tengoknya ibu tuh. Yang nggak bikin PR berdiri. Kamu mana PR-nya? Ini Bu. Taruh situ. Kamu mana? Tinggal Bu. Tinggal atau nggak bikin? Tinggal Bu. Berdiri. Kata ketua kelas, Bu, apa? Ibu biasanya nggak pernah begini. Biarin. Bapak Ibu, ngurus ibu lagi. Tahu nggak kalian ibu kurang tidur? Masih tahu pula tuh sama muridnya kurang tidur. Muridnya jadi korban. Orang kalau kurang tidur tuh mudah marah, Bu. Penyakit datang. Kalau saya kurang tidur, ingus tuh. Pilek bikinnya. Macam tanggal 31 tuh kegiatan full menjelang malam tahun baru. Udah, tak kuat saya sampai tengah malam. Pulang meler dah. 2 hari bikinnya. Nah, ibu-ibu semua yang saya muliakan. Cukup, Bu? Udah? Cukup? Udah dulu ya, nanti pertemuan yang akan datang kita sambung insya Allah. Yang ini dulu jadikan renungan. Saya berubah, ibu berubah, sama-sama kita merenung. Agar sama-sama kita sehat, agar sama-sama kita bisa ketemu lagi kalau panjang umur di Masjid Paripurna Al-Muhsinin ini. Jauhkan dendam, karena dendam itu sifat iblis. Iblis itu pendendam. Ya Allah, panjangkan umurku, aku akan sesatkan hambamu, cucu-cucu Adam. Kata Allah, oke, aku tangguhkan sampai akhir masa, sampai kiamat. Tapi ingat, hamba-hambaku yang ikhlas, kamu tidak akan pernah bisa menyesatkannya. Hadza wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertemu lagi insyaallah pada bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.